Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk udah sholat belum ya? Belum. Ayo. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'ullahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, tak bosan-bosannya marilah kita mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kesempatan yang berbahagia ini kita kembali berkumpul dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan pada yang hadir di sini termasuk bagian dari para pengikut Rasulullah dan para sahabat sampai hari kiamat. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekian beberapa lama kita menyelesaikan bab masalah taharah. Sekarang itu kita masuk dalam bab tentang masalah sholat. Tujuan daripada kita tuntaskan tentang masalah taharah, sehingga kita masuk pada materi sholat ini, kita sudah bisa mengetahui tentang batasan-batasan kesucian kita, agar kita bisa beribadah kepada Allah dan ibadah kita itu diterima. Ada 10 pelajaran dalam bab ini, cuman bertahap ya, tidak semuanya kita bahas karena panjang. Kita ringkas dalam beberapa pelajaran saja. Pelajaran pertama yaitu hikmah tentang masalah sholat, hukum tentang masalah sholat, hikmah sholat, dan juga keutamaan sholat. Apa saja hikmah, apa saja hukum sholat? Para ulama mengatakan as-sholatu faridatullah ala kulli mu'min. Sholat itu kewajiban Allah ya. Jadi sholat itu kewajiban Allah atas orang-orang yang beriman. In amarallahu ta'ala biha fi ghairi ma'ayatin min kitabih. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakannya ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 103 itu Allah sendiri bilang, "Faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan." Maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu ya diwajibkan atas orang-orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Jadi kita sudah ditentukan waktu sholat. Kalau sholat duhur ya pada duhur, subuh pada subuh, itu sudah ditentukan. Kalau kita ditanya kenapa sih orang Islam kita harus sholat duhur, sholat 5 kali dalam sehari, pada waktu-waktu sudah ditentukan, kenapa sholat duhur tidak dipindahkan pada sholat asar? Ya tidak bisa, karena itu sudah ditentukan dalam agama kita. Quran surah An-Nisa ayat 103. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah juga bilang, Hafidhu ala sholati was sholati wusta. Peliharalah oleh kalian itu sholat 5 waktu dan sholat wusta. Sholat wusta di sini para ulama mufassirin, ulama tafsir itu mengkaji wusta ini, ada menafsirkan sholat subuh, ada menafsirkan sholat asar ya. Ada juga yang menafsirkan sholat 5 waktu, tapi pada intinya ada mengatakan sholat 2 waktu ini, subuh dengan asar. Karena 2 waktu ini itu kurang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada subuh, kalau masih tidur enak, karena ada yang terus ada malam, itu akan diuji di situ. Atau sholat asar, atau habis kerja duhur, sholat duhur tidur, asar, azan asar kadang-kadang kita bangun juga berat. Maka di sini Allah memerintahkan itu peliharalah ya sholat 5 waktu dan 2 sholat ini ya, karena di dalam hadis yang lain itu Nabi bilang, kalau kita mau lihat tanda-tanda orang munafik, lihat di salah satu adalah lihat di waktu subuh. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Kalau orang-orang misalkan kalau orang berat tidak pernah melaksanakan sholat subuh, kata Nabi, maka dia keterburukan itu karena memang diuji di situ. Kalau sholat duhur, sholat maghrib orang rajin. Kalau 2 waktu ini itu diuji ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala
Nabi mengatakan dunia Islamu ala khamsin, ya, Islam itu dibangun atas lima fondasi: syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa Ramadan. Itu rukun Islam yang kelima itu, ya. Kemudian para ulama mengatakan, yang mengutip daripada hadis Nabi, kata para ulama, fatarikuha yuqtalu syar'an wal mutahawwanu biha fasiqun qat'an. Orang yang meninggalkan sama sekali sholat ini maka harus, ya, itu kalau para ulama dan hadis Nabi mengatakan, ya, orang meninggalkan sholat ini dengan sengaja harus ada mengatakan normal yuqtal, dibunuh, ya. Itu kalau misalkan satu negara itu dia menggunakan murni syariat Islam, seperti di Saudi Arabia, ya. Saudi Arabia itu hampir semua sholat lima waktu. Terus haram kita kayak mau tidak sampai, bukan di bagian air haram itu dalam aspal itu orang sholat di aspal waktunya, ya. Itu karena mereka khawatir jangan sampai tidak pernah melaksanakan sholat, ketahuan itu hukum Islam berlaku, syar'an dibunuh, ya. Wal mutahawwanu biha fasiqun qat'an, ya. Dan orang melalaikan atau menggapaikan tentang sholat ini, itu dia fasik secara mutlak. Bayangkan, ya. Kemudian hikmah sholat, apa saja hikmah sholat? Di antara hikmah sholat secara syariat, ya, bahwasanya sholat itu adalah tutahhirun nafsu wa tuzakkiha. Sholat itu adalah membersihkan jiwa seseorang dan mensucikan jiwa seseorang. Wa tuhhalu adlu lil munajatillahi ta'ala fid dunya wa mujawaratihi di daril akhirah. Dan sholat ini akan menjadi seorang hamba itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tempat permohonan kita berdoa kepada Allah, dan akan sholat itu menjadi seorang hamba itu akan dekat dengan Allah di kampung akhirat, ya. Itu kalau kita ada kondisi-kondisi yang tidak good, ya, kita berdoa kepada Allah sambil bermunajat dari sholat, kemudian kita berdoa kepada Allah, doa insya Allah dikabulkan. Kemudian sholat ini akan menjadi seorang hamba itu dekat dengan Allah pada di akhirat kelak. Kemudian para ulama mengatakan kama annaha tanha sahibaha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Sebagaimana sholat itu, ya, akan mencegah pelakunya dari perbuatan yang kejahatan, ya. Kalau orang sering melaksanakan sholat, kamu kemana-mana gak usah diawasi. Kamu melakukan kejahatan saja, kamu takut, iya, membunuh orang ini ada sesuatu nanti tanda berpahala, kamu takut. Kamu melakukan kezaliman, ya. Kamu misalkan mau melakukan hal terhadap istri orang, saya itu berpikir, ya Allah, ini kan bikin-bikinnya terhadap ancam ya Allah, takut, gitu. Tapi kalau orang tidak melaksanakan sama sekali sholatnya, tidak ada keimanannya, sudah. Jadi segala hal itu tidak bisa. Seperti yang terjadi di Palestina, ya, orang-orang Yahudi bagaimana membunuh sekian banyak umat Islam pada sekarang ini, sudah hampir 30.000 lebih atau 40.000 jiwa mungkin, ya, hampir setiap hari. Itu mereka itu tidak punya iman, tidak punya rasa takut. Yang jelas itu dia bunuh, dia berkuasa kalah, selesai. Mati itu urusan lain. Nah, itu. Kalau kita beriman, sama dengan model ini di Gaza pada hari ini, itu tawanan Yahudi saja itu ditawan di bawah terowongan, itu dengan membunuh saja itu mau berpikir bang kasih makan, karena mereka jadi pahala, karena mereka yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan terbaik nanti di akhirat kelak, ya. Bagaimana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surat ini mencegah seorang pelaku dari perbuatan yang jelek. Dalilnya adalah surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Kemudian keutamaan sholat. Keutamaan sholat di sini adalah yang pertama adalah sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmizi, ya, riwayat Imam At-Tirmizi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Amrul Islam, ya, pemimpin tertinggi itu adalah Islam. Wa amuduhu sholatu, dan tiangnya Islam itu adalah sholat, ya. Wa dirayat istinari al-jihad fisabilillah, dan puncak tertinggi Islam itu adalah jihad fisabilillah, sebagaimana yang terjadi ini di bumi Palestina, ya. Orang Gaza tidak akan mungkin keluar dari situ
seperti iman mereka. Jadi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat ini. Nabi mengumpamakan ya, baina ar-rajul wa baina syirki aw kufr tarku salat. Kata Nabi, perumpamaan seorang dan orang yang musyrik dan orang yang kufur itu meninggalkan salatnya. Ya. Mudah-mudahan termasuk kelompok ini karena Nabi membandingkan antara seseorang dan orang yang musyrik, orang yang suka menyembah berhala, dan orang yang kufur mengingkari nikmat Allah, itu orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya. Mudah-mudahan kita masuk dalam keburukan ini. Kemudian hikmah tadi yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Ya. Saya diutus untuk memerangi manusia sampai mereka berucap tiada Tuhan selain Allah dan mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Wa sholat wa zakat, lalu mereka memberikan sholat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika aslamu bima'ahum. Kalau mereka sudah melakukan itu, ucapan berkalimat syahadat, meyakini bahwa tidak Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, kata Nabi, aslamu bima'ahum wa amwaluhum, maka terpelihara dari itu adalah harta mereka dan juga darah-darah mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya itu, hisab mereka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi diutus ini adalah untuk memerangi orang-orang yang tidak sholat itu diperangi awalnya diajar untuk sholat supaya apa? Karena Nabi tidak mau masuk surga sendiri. Di akhirat nanti itu surga selama-lamanya, neraka selama-lamanya. Ya. Tidak ada lagi masa tua di sana. Muda semua disiksa selama mudanya, ya. Kemudian masuk surga selama mudanya. Ya. Seperti itu. Yang berikutnya, Rasulullah SAW ditanya tentang sholat ini. Ya. Ayyi a'malu afdal ya Rasulullah? Perbuatan apa yang paling utama? Kata Nabi, as-salatu li waqtiha. Sholat pada waktunya. Ya. Kalau sudah azan, tidak ada uzur, tidak sakit, segera kamu laksanakan sholat. Baik perempuan atau laki. Ya. Kalau ada uzur, musafir, boleh ketemu, tapi kalau tidak ada uzur, silakan datang lakukan. Yang berikutnya itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi membuat perumpamaan itu tentang perkara sholat di sini kata Nabi, "Mathalus shalawatil khamsu kamathal nahar 'abdun ghairun bibadi ahadikum." Ya. Perumpamaan sholat lima waktu itu adalah ada sebuah sungai di tulang depan rumah atau air tulang merenangkah atau sungai atau kali kan di tulang depan rumah. Lalu setiap hari itu seseorang itu dia mencuburkan dia punya diri ke dalam air itu, lalu dia mandi setiap harinya, ya, sehari 5 kali. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan kepada para sahabatnya, "Fama taruna dzalik yurida amdani." Kata Nabi kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kalian yakin kalau orang kembali mandi tiap hari 5 kali dalam sehari, yakinkah apakah masih ada dosa tersisa?" Para sahabat mengatakan, "La syai'a." Sama sekali tidak ada yang Rasulullah. Kata Nabi, "Fa inna sholatul khamsa tudhibu." Begitu pula dengan sholat yang 5 waktu ini akan menghilangkan dosa sebagaimana air menghilangkan daki. Dipahami ya? Itu. Jadi bayangkan, kalau tinggal hitung saja umur orang seberapa, ya. Sholat dalam sholat berapa kali? Meninggalkan sholat itu berarti dicatat dosa. Kalau meninggal itu langsung ini menurut tiket seperti itu. Menyesal. Makanya dalam kubur itu ketika nanti kita sudah tutup nanti orang pulang, kita ada penyesalan itu diperlihatkan itu nanti. Ya. Dan kita ditanya, pulang semua orang-orang di atas kubur apa pulang, dia akan malaikat ya, dan malaikat. Lalu ditanya dibangunkan, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu?" Ya. "Ma kitabuka, apa kitabmu?" Ya, ditanya lalu perkara itu. Kemudian itu yang dalam kubur tadi itu, kalau dia tidak pernah melakukan amalan ibadah sepanjang tahun dia meninggal, dia mengatakan, "Saya tak bisa menjawab, saya hanya mendengarkan itu." Ya, tak bisa menjawab, lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dia tikar dari tikar api. Ya, disebutkan dalam kuburnya. Begitu pula kalau misalkan dia mampu menjawab amalan yang soleh, insya Allah Allah membiasakan alam kuburnya sejauh mana dia punya mata. Ya.
sholat ini, Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah setiap hari itu untuk berdosa itu hilang. Sekarang pertanyaannya, biasanya aku sering sholat, tapi masih berbuat dosa. Jadi manusia, ya manusia. Tapi orang yang sholat itu dia melakukan kesalahan, dia punya malu dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu. Yang terakhir, Bapak Ibu dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga ada keutamaan tentang sholat. Kata Nabi, "Makin imri'in muslim taqulu sholatnya maktubatun." Ya. Tidaklah salah seorang muslim, ya, itu menghadiri sholat yang wajib, lalu dia memperbaiki wudunya, lalu dia merasa tunduk dengan rukunya, illa kana kafaratan lima qablaha min dzunub, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa selanjutnya malam doa kabulatan selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Wadzalika dahru kulli, dan itu setiap waktunya. Ya. Jadi dalam hadis melakukan sholat 5 waktu, insya Allah dosa-dosa akan hilang terkecuali dosa-dosa besar. Ya, ada dosa besar yang pun tidak bisa hilangkan dengan sholat. Yaitu dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat mencuri, sholat malu, orang tak bisa. Tujuan daripada sholat itu adalah hilang malu dulu, hilang pencuri dulu, kemudian itu hilang hilang kejahatan, pemerkosaan, zina dan hilang dulu, baru sholat diterima. Kalau yang pertama tak bisa, ya. Tapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan. Sholat minggu depan kita masuk dalam materi-materi berikutnya tentang pembagian sholat, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbana saghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ansurna 'alal mujahidin Palestin. Allahumma ansurna 'alal mujahidin Palestin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.